Justru awal-awal tuh dia nangis. Ya pokoknya aku maki-maki, pokoknya aku ini dengan caraku lah. Lu nggak ada cowok lain, nggak ada laki-laki lain macarin anak SMA. Coba bayangkan, seorang calon mertua dengan lantang mengaku mengospek pacar anaknya. Bukan sekedar bercanda, tapi dengan makian, kata-kata keras hingga sang pacar menangis. Itulah pengakuan mengejutkan dari Soimah di podcast Raditya Dika yang langsung membuatnya jadi bahan hujatan netizen. Sampai-sampai netizen merasa ogah punya camar kayak Soimah. Tapi anehnya, di tengah badai kritik, seorang psikolog justru muncul dan memberikan dukungan terhadap cara Soimah mendidik calon menantu. Tidak lain, psikolog Lita Gading. Bagaimana bisa Soimah membanggakan hal itu? Kok bisa juga Lita Gading sebagai psikolog mendukung perlakuan tersebut? Kontroversi itu bermula dari podcast Raditya Dika yang tayang baru-baru ini. Dalam sebuah obrolan santai, Soimah atau yang sering disapa Mae tiba-tiba blak-blakan bercerita bagaimana ia memperlakukan pacar anak pertamanya. Ia menyebut terang-terangan bahwa dirinya melakukan ospek calon menantu. Bukan ospek biasa, melainkan dengan cara yang keras, bahkan sampai maki-maki. Akibatnya, sang pacar anaknya menangis. Justru awal-awal aku ospek. Pacarnya. Ospek gimana? Ya aku ospek, maksudnya dengan bawa ini nggak, topi jerami nggak? Pokoknya dengan mulutku ini, pokoknya aku ospek. Sempat awal-awal tuh dia nangis. Yang bener Mae? Serius. Mae apain? Ya pokoknya aku maki-maki, pokoknya aku ini dengan caraku lah. Lu nggak ada cowok lain, nggak ada laki-laki lain macarin anak SMA kan, dari SMA kan. Wah itu lumayan tuh. Pokoknya banyak lah kata-kataku yang ketus nggak bisa tak omongin di sini. Pokoknya banyak. Pernyataan itu langsung viral. Potongan video menyebar di media sosial dan nama Soimah pun jadi trending. Namun, Soimah sendiri tidak merasa bersalah. Dalam podcast itu, ia menjelaskan alasan dibalik perilakunya. Menurut Soimah, ia sengaja memperlakukan pacar anaknya dengan cara kasar sejak awal untuk menunjukkan sisi terburuknya. Logikanya, kalau pacar anaknya bisa bertahan menghadapi dirinya, berarti ia benar-benar serius mencintai sang anak. Malam-malam aku tidur dibangunin sama anakku. Habis nganterin pacarnya bangunin. Bu, ibu tadi ngomong apa? Ke si A gitu kan. Kenapa emang? Dia minta putus. Ya putus aja. Ngapain lu repot nyari lagi? Oke. Itu dengan tujuan untuk lu yakin gak sama orang ini? Kalau cuma kayak gini doang lu putus berarti belum yakin gitu? Iya, maksudnya lu pacaran sama anakku harus nerima ini orang tuanya. Jadi aku suka memperlihatkan hal terburukku di awal. Oh, I see. Ya. Jadi kalau kalian menilaiku langsung buruk, maksudnya langsung nggak betah, ya nanti next kamu nggak akan betah. Oke. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya dia datang minta maaf. Nah, itu baru Mae melunak kah atau dianya yang udah bisa terima Mae? Dia yang terima, aku nggak melunak. Dan itu masih prosesnya masih berjalan. Yang aku ospek itu masih berjalan. Sampai berapa lama sampai hari ini? Sampai hari ini. Menariknya, Soimah mengaku dirinya punya dua sisi. Di satu sisi, ia bisa bercanda, kocak, dan fleksibel. Namun di sisi lain, kalau ada kesalahan yang rasa ia tidak pantas, ia akan sangat tegas dan lantang. Karakter keras inilah yang ia gunakan saat menyaring calon menantu. Dengan gayanya yang blak-blakan, Soimah ingin memastikan tidak ada orang yang main-main dengan anaknya. Kadang aku akrab, bercanda apa, tapi satu sisi pas misalnya ada sesuatu yang misalnya memang aku harus marah, aku harus benerin, koreksi lah. Itu
bener-bener kenceng. Ke anak yang lain juga kayak gitu kan? Sama, semua aku perlakukan sama. Sayangnya, apa yang dianggap didikan oleh Soimah justru dilihat berbeda oleh publik. Netizen menilai tindakannya adalah bentuk kekerasan verbal. Banyak yang berkata mereka tidak sanggup punya mertua seperti Soimah. Komentar pedas pun bermunculan. Bahkan, ada yang menyebut tindakan Soimah sebagai bentuk bullying terselubung hingga meng-cancel Soimah. Namun, ketika netizen ramai menghujat, muncul suara berbeda dari psikolog Lita Gading. Melalui video unggahannya, Lita justru memberikan dukungan terhadap apa yang dilakukan Soimah. Menurut Lita, apa yang dilakukan Soimah tidak sepenuhnya salah. Alasannya sederhana, seorang ibu biasanya sangat khawatir dengan anaknya. Rasa khawatir itu kadang muncul dalam bentuk kontrol berlebihan, bahkan ucapan kasar. Lita menambahkan, justru lebih baik calon pasangan menghadapi hal itu sejak awal. Dengan begitu, mereka bisa memahami dinamika keluarga yang akan dihadapi di masa depan. Guys, kalian dengar ini nggak? Ospek, pacarnya. Sempat awal-awal tuh dia nangis. Yang Aku maki-maki, pokoknya aku ini dengan caraku lah. Nah, jadi pada saat dia podcast nih, Mas Soimah sama Raditya Dika tanyakan katanya mengenai pacar anaknya, guys. Menurut saya biasa-biasa aja tuh, ya kan? Karena banyak banget nih video-video yang masuk, tolong katanya dibahas. Jadi gini guys, secara psikologis ya, kalau saya melihat, bukan cuma tapi semua orang tua punya kekhawatiran. Semua orang tua, terutama ibu, punya kecemasan terhadap calon pasangan anaknya itu, gitu loh, ya. Jadi ada kekhawatiran, apalagi orang tua nih, khususnya ibu, terhadap anaknya yang sedang menjalani pacaran lah, gitu, atau dekat dengan wanita atau lawan jenisnya. Bukan cuma anak laki-laki terhadap perempuan, ada juga anak perempuan terhadap laki-laki. Nah, kecemasan orang tua yaitu bagaimana anak tersebut mencintai dengan sesungguhnya terhadap anak kita, gitu. Itu sebuah kekhawatiran. Karena yang namanya orang tua itu punya intuisi atau firasat yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya, guys. Jadi kalau menurut saya biasa-biasa aja, itu bagus gitu. Apalagi katanya ada tes, anggap aja itu tes mental. Karena yang tahu itu adalah orang tua gitu loh. Seorang ibu itu punya firasat dalam hatinya gitu. Apakah anak ini benar-benar serius terhadap anak kita? Atau hanya sekedar ingin popularitas barangkali? Atau hanya sekedar uang saja? Atau apapun ya? Seperti itu. Jadi tes lah gitu ya, sesuatu yang menurut orang tua tersebut layak untuk diperhitungkan atau layak untuk diketahui oleh orang tua gitu, dari sudut pandang manapun gitu ya. Jadi paham ya guys, tidak semua yang namanya orang tua itu membolehkan dalam bentuk apapun gitu loh. Pasti ada sisi-sisi yang sangat-sangat dalam bagaimana orang tua itu melepas anaknya dan boleh berdekatan dengan seseorang, apalagi sudah diketahui orang tuanya, apakah anak tersebut mempunyai karakter yang baik atau tidak. Nah gitu, yang tahu tuh orang tua guys, feeling gitu loh ya. Orang tua itu punya feeling yang kuat, apalagi terhadap anak kesayangan kita gitu loh. Nah kita juga butuh dong. Coba kalian yang sudah punya anak, sama nggak pendapatnya dengan saya? Pasti sama, oke? Ada kekhawatiran orang tua untuk melepaskan anaknya dengan berdampingan dan memilih siapa calon pasangan yang tepat untuk anaknya.
Gitu loh guys. Karena yang apa sih yang menghujat Mae katanya begini terlalu ikut campur dan sebagainya. Itu karena kamu belum menikah, karena kamu belum punya anak, ngomongnya kayak begitu. Dan setelah dilihat-lihat para ibu-ibu yang ngomong kayak begitu, bingung saya. Aduh, ampun. Udah, pokoknya gitu aja. Yang namanya orang tua itu pasti punya kriteria khusus untuk calon pasangan anaknya. Setuju dengan saya? Salam Lita Gading. Dukungan Lita Gading ini membuat polemik semakin panas. Masyarakat pun terbelah. Di satu sisi, ada yang setuju dengan Soimah dan Lita bahwa orang tua memang berhak mengetes calon menantu demi melindungi anaknya. Namun di sisi lain, banyak yang menilai cara itu justru berlebihan dan merugikan mental orang lain. Pertanyaan besar pun muncul, apakah ini bentuk didikan bijak atau justru kekerasan verbal yang dibungkus alasan protektif? Soimah mungkin merasa bangga telah melakukan ospek calon menantu. Netizen mungkin marah dan menganggapnya berlebihan. Sementara psikolog justru mendukung dengan alasan keibuan yang penuh kekhawatiran. Pertanyaannya sekarang, apakah tindakan keras seorang ibu demi melindungi anaknya bisa dibenarkan? Ataukah justru itu cara lama yang harus ditinggalkan? Bagaimana menurut kamu? Apakah kalian setuju dengan Soimah yang menguji calon menantu dengan keras? Atau lebih sejalan dengan netizen yang menilai itu bentuk bullying? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral.